Continue. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat pagi. Ya, apa kabar semuanya? Kabar baik, sehat luar biasa. Amin, amin. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita di hari ini, mari kita tenang sejenak dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Ju untuk membawa materi kepada kita di saat ini. Kepada Ibu, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Birti. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, sebelum saya memaparkan materi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ya, biar kita tambah semangat di pagi hari ini. Oke, jadi Bapak Ibu mengikuti gerakan saya ya. Kita sama-sama bernyanyi. Oke, siap ya? Siap Ibu. Satu, berhitung ya. Satu, dua, tiga. Tangan diputar, tangan diputar, pegang aku, tangan diputar, Putar-putar, putar-putar, tangan diputar-putar, pegang lalu diputar ke bawah, diputar kanan, diputar ke kiri, diputar ke atas, diputar ke bawah, diputar ke kanan, diputar ke kiri. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, luar biasa. Silakan Ibu. Ya, jadi kita semangat ya, Bapak Ibu sekalian. Saya harap materi juga bersemangat. Oke, materi yang kita bawakan pada pagi hari ini yaitu mengenai asesmen diagnostik. Ya, materi ini dibawakan sendiri oleh saya. Oke, kita masuk pada agenda sesi. Ya, dalam agenda sesi ini ada tujuan asesmen diagnostik. Yang kedua ada asesmen diagnostik non-kognitif. Dan yang ketiga ada asesmen diagnostik kognitif. Ya, di sini kita melihat adapun tujuan asesmen diagnostik. Bapak Ibu bisa membacanya di sana secara umum sesuai namanya. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Oke, di sini ada tujuan asesmen diagnostik ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada non-kognitif. Yang pertama itu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar siswa di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan yang kelima, mengetahui gaya belajar karakter minat siswa.
Ya. Untuk asesmen kognitif, di sini kita lihat yang pertama itu ada tujuannya itu untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, tujuannya untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kompetensi rata-rata siswa. Dan yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Oke, di sini ada tujuan asesmen diagnostik non-kognitif ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membacanya di sana. Asesmen diagnostik non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Asesmen diagnostik non-kognitif lebih mengutamakan pada kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik. Oke Bapak Ibu, di sini kita lihat asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk apa? Jadi di sini dilakukan untuk menggali hal-hal berikut. Yang pertama mengenai kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua mengenai aktivitas siswa selama belajar di rumah. Dan yang ketiga tentang gaya belajar, karakter, dan serta minat siswa. Oke Bapak Ibu, di sini yang Bapak Ibu lihat ada pun tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Ada tahapan persiapan, di situ ada pelaksanaan dan tindak lanjut. Dan di tahap persiapan itu kita menyiapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Kemudian menyiapkan pertanyaan panduan. Dan yang kedua itu membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Kita lihat di tahap pelaksanaan yang kedua. Nah, di tahap pelaksanaan ini, kita meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar, serta kita menjelaskan aktivitasnya seperti apa. Oke, Bapak Ibu, untuk tindak lanjut, di sini tindak lanjut kita seperti apa? Yaitu yang pertama kita mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Dan yang kedua, kita menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Dan yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Ya. Kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk apa? Jadi di sini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Ya. Yang kedua, asesmen diagnosis kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, pada akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Oke. Yang ketiga, asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Oke ya, Bapak Ibu. Oke, kita melihat selanjutnya di sini kita melihat tahapan dalam melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Ya, di sini ada persiapan, pelaksanaan, diagnosis dan tindak lanjut sama seperti yang diagnostik non kognitif ya Bapak Ibu ya. Jadi sama, ada 3 juga. Kalau yang tadi kan non kognitif ya Bapak Ibu, sekarang kita masuk dalam asesmen diagnostik kognitif.
Oke, kita langsung masuk pada contoh ya. Contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif ya Bapak Ibu. Yang pertama di sini membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kemendikbud. Dan yang ketiga, menyusun pertanyaan sederhana meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Yang kedua, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya. Dan yang ketiga, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Oke, jadi Bapak Ibu sesuaikan pertanyaannya dengan topik yang menjadi persyaratan untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa melihat contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan diagnostik kognitif ya Bapak Ibu. Oke, di sini Bapak Ibu melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Dan yang kedua, Bapak Ibu mengulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif ya Bapak Ibu, sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Oke. Ini masih sambungan ya Bapak Ibu, sambungan contoh. Yang berikutnya itu Bapak Ibu melakukan pengolahan hasil asesmen. Ya, dalam melakukan pengolahan hasil asesmen ini, Bapak Ibu membuat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian Bapak Ibu menghitung rata-rata kelas. Oke, contoh yang kedua, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu siswa dengan nilai rata-rata mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai pastinya. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Yang berikut, contoh yang berikut, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Oke, Bapak Ibu, demikian materi saya tentang asesmen diagnostik. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, saya kasih kesempatan. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu Ani Ju yang sudah menyampaikan materinya kepada kita semua di hari ini. Dan kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Ani. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, Ibu ada beberapa hal yang mesti saya tanyakan terkait dengan materi Ibu sampaikan adalah asesmen diagnosis. Nah, menurut pertanyaan adalah apa itu yang dimaksudkan dengan asesmen diagnosis? Itu saja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Berti atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, asesmen diagnostik itu yang kita ketahui ya Bapak Ibu ya. Jadi itu asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi seperti itu ya. Apakah bisa paham Pak Berti ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ani. Sangat luar biasa penjelasannya. Demikian Bapak Ibu, kita punya kegiatan materi hari ini dan saya mengatasnamakan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ani yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa kepada kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan itu menjadi referensi kepada kita, lalu kita bisa melakukannya di sekolah-sekolah kita masing-masing. Ya, itu yang disampaikan dan sekali lagi kita berikan aplaus kepada narasumber kita Ibu Ani Jo. Ya. Nah, oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk
menutup kita dengan doa kepada Ibu. Saya persilakan. Oke, Ibu Feby, bisa memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih untuk kesempatannya untuk menutupi kegiatan kita pada pagi hari ini. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya membawakan doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala penyertaan dalam kegiatan kami pada hari ini. Semoga apa yang sudah kami dapatkan, apa yang sudah moderator kami jelaskan, dapat kami pahami, dan dapat kami pergunakan lagi untuk membangun masa depan bangsa kami. Semua doa ini Tuhan kami bawakan melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Amin. Oke, itu yang saya terima kasih. Sampai jumpa Ibu Ani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan ketemu di lain waktu. Pagi, luar biasa. Pagi, luar biasa. Teman-teman. Ya.